Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis. Kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Mary Nuryanti sebagai observer. Dan saya Freddy sebagai kunci. Dan saya Muhsin sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mu, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Mary. Ya, Bapak kan hari ini akan melaksanakan coaching ya. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai Pak sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak menggali pertanyaan berbobot pada coachee? Juga bagaimana coachee merespon terhadap pertanyaan yang Bapak berikan? Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, langsung ya Pak ke pertanyaan pertama. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Ya, kompetensi yang saya akan kembangkan pada program hari ini, mungkin pada program coaching ini, yang pertama itu presence ya, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, ya, mengajukan pertanyaan berbobot, mungkin itu Bu yang akan saya lakukan pada coaching kali ini. Oke, baik. Untuk pertanyaan kedua ya Pak, kompetensi yang lebih spesifiknya yang ingin Bapak observasi ini apa Pak? Ya. Tadi mungkin yang kompetensi yang spesifik ya Bu ya, yang akan saya coaching pada hari ini yaitu mendengarkan aktif ya dan menjawab pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, selanjutnya indikator yang bagaimana nih yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini Pak? Nah di sini mungkin indikator yang saya inginkan ya, dimana coach bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi Bu. Oh gitu, baik. Kalau begitu silakan bagian Bapak untuk kegiatan coaching kali ini. Semoga kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya silakan Bapak. Ya terima kasih. Ya. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Saya perhatikan ya Pak. Pak Freddy ini dari kemarin kelihatannya sibuk terus dengan rekan-rekan guru. Ada apa ya Pak? Iya nih Pak, kemarin Bapak Kepala Sekolah mengeluh tentang progres PMM di sekolah kita yang mengalami keterlambatan pengerjaan Pak. Nah, beliau berharap ada seseorang yang menggerakkan hati para tenaga pendidik untuk melanjutkan pengerjaan PMM. Di situ saya bingung Pak, karena posisi saya sedang dalam keadaan sibuk. Tapi saya seorang CGP Pak. Saya merasa tergerak untuk bisa mendampingi rekan-rekan untuk menuntaskan pengerjaan PMM Pak. Itu ya kebingungan saya Pak. Oh, memangnya kebingungan apa ya yang dihadapi Pak Freddy sekarang? Sebenarnya sih yang membuat saya bingung, dimana sekarang kan saya lagi sedang mengikuti program CGP Pak ya. Ya. Dimana di dalam program tersebut memang banyak sekali tugas yang harus saya kerjakan. Bahkan dalam pengerjaan tugas tersebut pun seringkali saya merasa terteter dalam pengerjaannya. Tapi di sisi lain, saat ini sekolah memang sedang membutuhkan peran saya Pak. Karena menurut teman-teman, menurut rekan-rekan, bahwa saya memiliki kemampuan dan punya tenaga untuk menggerakkan rekan-rekan ya untuk menuntaskan program PMM tersebut Pak. Memangnya apa sih permasalahan yang terjadi sehingga di sini guru-guru itu mengalami keterlambatan dalam pengerjaan PMM? Ya, setelah saya melakukan konsultasi dengan beberapa rekan guru, ternyata permasalahannya itu ada pada aksi nyata Pak. Untuk pengerjaan topik itu memang banyak yang sudah tuntas, tapi terhenti pada
proses pembuatan aksi nyata. Karena mungkin ketidaktahuannya atau ketidakpercayaan dirian, ya, jadi ya sudah aja gitu Pak. Itulah permasalahan intinya. Nah, terus apa rencana Bapak yang akan dilakukan dalam permasalahan tersebut, Pak? Ya, yang pertama sih saya ingin memberi masukan, memberi pemahaman pada rekan-rekan tentang bagaimana pentingnya pengisian PMM, tapi untuk membuat kelompok belajar PMM, Pak, di mana rekan-rekan guru akan saya bagi menjadi 4 kelompok, dan satu kelompok itu terdiri dari 8 orang guru. Lalu saya akan membawa contoh aksi nyata dari berbagai sumber, lalu akan membongkar bagaimana alur dan kerangkanya, bagaimana cara membuat aksi nyata yang baik. Kita akan pelajari, kita akan buat sama-sama alurnya, gitu, agar bisa dipahami oleh semuanya, Pak. Gitu Pak, mungkin yang saya maksudnya. Ya, bagus ya Pak ya. Idenya mungkin di sini saya mau bertanya ya Pak. Siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk mempercepat pengerjaan PMM ini, Pak? Ya, saya rasa yang pertama itu adalah kepala sekolah, Pak. Ya, selain kepala sekolah, saya juga melibatkan rekan-rekan guru, dan saya juga membutuhkan para tenaga kependidikan, ya, operator, sebagai pendamping bagi rekan-rekan guru yang penguasaan IT-nya masih kurang paham gitu Pak. Itu ya yang saya libatkan. Iya. Ya Pak, mungkin semakin cepat ya, semakin baik ya. Kapan Bapak akan mulai merealisasikan rencana Bapak tersebut? Ya, sesuai yang barusan Bapak bilang, semakin cepat itu semakin baik, Pak. Saya punya tujuan, rencananya hari Senin saya harus memulai untuk menindaklanjuti program tersebut. Saya akan mengumpulkan rekan-rekan dan membahas tentang bagaimana cara menindaklanjuti program penuntasan tersebut. Begitu. Bagus sekali Pak ya. Mungkin di sini komitmen apa yang akan Bapak terapkan? Ya, komitmen sih untuk mungkin yang pertama saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang proyek yang akan saya laksanakan. Lalu saya akan membuat kesepakatan untuk setiap rekan guru dalam tiap kelompok untuk menargetkan penuntasan pengerjaan PMM 1 minggu 1 topik tuntas dengan aksi nyatanya. Ya. Jadi 1 bulan insya Allah kita akan punya 4 topik, ya, 4 sertifikat gitu. Dan yang paling penting, mudah-mudahan program ini bisa terlaksana dengan konsisten, Pak. Begitu, Pak. Ya, alhamdulillah mungkin ya dari pembicaraan Pak Freddy, mungkin Pak Freddy sudah menemukan sendiri ya solusinya mungkin di sana. Nah, untuk selanjutnya bagaimana sekarang perasaan Pak Freddy dengan apa tadi rencananya, rencana juga sudah sudah dipersiapkan ya. Nah, kemudian solusinya juga sudah didapatkan ya. Nah, bagaimana sekarang perasaannya? Perasaan kali ini entah kenapa ya, setelah saya bercerita ke Bapak, seolah-olah ide saya itu turun, Pak. Ada lahir ide-ide brilian ya. Jadi suasana kebingungan yang saya rasakan itu sekarang itu sudah mulai mencair, Pak. Alhamdulillah saya sudah mulai merasa tenang kalau begitu, Pak. Alhamdulillah Pak Freddy, mungkin kali ini cukup ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Pak Freddy? Sudah cukup, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya yang telah mendengarkan cerita saya, Pak. Ya, sama-sama Pak Freddy. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Pak Mumu, alhamdulillah ya, Bapak barusan sudah melakukan kegiatan coaching dengan sangat baik dan lancar ya Pak ya. Iya Bu, alhamdulillah. Mungkin saya sudah melaksanakan coaching dengan lancar. Alhamdulillah Bu, sekali lagi.
Ya, tadi kan sebelum Bapak melaksanakan coaching, kita sebelumnya telah melakukan perbincangan ya Pak mengenai indikator ketercapaian proses coaching ya. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Bapak terkait indikator tersebut Pak? Dari kegiatan coaching ya, dari yang saya lakukan di sini, saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur cerita, yang mana di sini saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta mempertanggungjawabkan terhadap apa yang akan dilakukan. Ya, memang sebagaimana yang Bapak barusan utarakan ya, itu juga sama dengan catatan yang saya miliki bahwa Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur tirta. Bapak juga dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coaching mendapatkan ide terhadap permasalahan yang sedang coaching hadapi ya. Selain itu juga Bapak sudah dapat menerapkan prinsip coaching mendengarkan dengan aktif. Namun sebelum kita tutup perbincangan kita ini, saya bisa tidak mengajukan satu lagi pertanyaan terhadap Bapak? Boleh Bu, dengan senang hati, silakan. Ya, nah kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang akan Bapak kembangkan? Nah di sini mungkin yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga kunci ini ya mendapatkan ide terhadap atau juga bisa menyelesaikan permasalahan dengan menemukan solusi yang dia hadapi. Wah, luar biasa sekali Bapak pemaparannya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sama-sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Ciamis, pada kali ini saya akan mempraktekkan simulasi praktek coaching ya, yang mana ini tugas untuk memenuhi demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Saya Musin sebagai observer, saya Mary Nuryanti sebagai coach, dan saya Freddy sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Ya, terima kasih. Alhamdulillah nih Pak. Bapak kan hari ini mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Nah, sebelum saya atau Bapak melakukan coaching ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Ya. Yang pertama ya, kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada kegiatan coaching ini, coach ya dan coach akan saya amati Ya. dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya. Apakah di sini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak menggali pertanyaan berbobot pada coach. Nah, kemudian juga bagaimana coach merespon terhadap pertanyaan yang Bapak berikan sebagai coach. Nah, di sini saya tekankan Bapak jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh Pak, terus mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa Pak. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa ya yang secara spesifik ingin diobservasi? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya harapkan Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.
Nah, demikian ya dulu ya Pak kegiatan observasi yang kita laksanakan. Selamat ya untuk Bapak yang akan melakukan coaching, semoga berjalan dengan lancar Pak. Amin Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam Bu. Bapak lagi kosong tidak hari ini? Oh iya, kebetulan. Boleh saya berbincang-bincang sebentar dengan Bapak? Oh silahkan, kebetulan lagi kosong. Syukur Ada apa kalau- Ibu? Syukur kalau begitu ya Pak. Begini Pak, saya mau berbincang tentang pembelajaran di kelas nih Pak. Akhir-akhir ini ya, saya melihat, memperhatikan murid-murid saya ini kelihatannya kurang antusias Pak terhadap pembelajaran di kelas, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia Pak. Nah, jadi menurut Ibu itu kira-kira apa penyebab Ibu? Apa ya? Mungkin dalam kegiatan pembelajaran saya itu masih monoton gitu Pak ya. Terus juga saya menggunakan media yang ala kadarnya. Terus tugas-tugasnya juga lebih melibatkan tugas individu Pak. Saya juga sering membuat tugas kepada murid saya untuk menyalin atau berdasarkan dari buku paket Pak, seperti begitu Pak. Berarti itu harus ada perubahan dalam hal pembelajaran Ibu ya. Nah, coba kira-kira menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan untuk membuat murid di kelas lebih antusias dalam pembelajaran Bu? Ya, jadi mungkin saya harus menggunakan media yang lebih menarik dan bervariatif Pak. Saya juga harus mencari dan menggunakan sumber belajar yang lebih banyak juga. Selain itu, saya kira saya harus memanfaatkan fasilitas dan sarana prasarana di sekolah yang memang sudah mumpuni di sekolah saya yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia Pak. Selain itu juga sepertinya penggunaan ice breaking pada pembelajaran itu cukup berpengaruh ya, supaya anak-anak tidak merasakan kebosanan gitu dalam kegiatan pembelajaran, sepertinya begitu ya Pak ya? Ya, bagus sekali. Saya sangat setuju dengan apa yang barusan Ibu katakan. Dengan pembelajaran yang berkreatif itu dan melibatkan murid itu akan menjadikan murid lebih semangat Bu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang apa rencana Ibu ke depannya? Jadi rencana saya yang pertama, mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa, juga berpihakan pada siswa. Setelah itu saya juga akan menyiapkan alat dan bahan ajar yang menunjang dengan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, kalau misalnya saya sudah siap, saya akan komunikasikan dengan rekan sejawat. Kalau sudah yakin, saya akan lanjutkan untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk kemudian saya realisasikan pada pembelajaran di kelas Pak. Bagus sekali Bu. Hebat ya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut Bu? Secepatnya Pak. Insya Allah akan saya coba laksanakan itu pada kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya Pak. Ya, bagus Bu kalau begitu. Tapi saya juga ada hal yang ingin tanyakan, yaitu komitmen Ibu terhadap rencana itu bagaimana? Saya berkomitmen untuk konsisten dalam membuat rencana pembelajaran yang menekankan pada keaktifan murid, juga menyiapkan alat dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar pada pembelajaran tersebut Pak. Serta saya ingin konsisten untuk menjaga komunikasi saya dengan rekan sejawat dan kepala sekolah Pak. Begitu Pak. Bagus sekali Bu, rencana Ibu ya. Hebat ya. Nah, sekarang setelah Ibu menceritakan tentang rencana-rencana tadi, saya ingin tahu perasaan Ibu bagaimana sekarang?
Alhamdulillah ya Pak, tadinya ada yang mengganjal dalam hati dan pikiran saya terkait dengan pembelajaran di kelas. Tapi alhamdulillah sesudah kita berbincang, saya menjadi tercerahkan Pak. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya bersama saya. Semoga saya dapat merealisasikan rencana-rencana yang sudah tadi saya susun dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar ya Pak, mohon doanya. Iya, saya doakan semoga bisa menjadi terbaik ya, mendapatkan terbaik untuk ibu. Ya, Terima kasih Pak. syukur alhamdulillah. Mungkin sekarang sudah tercerahkan ya Bu ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ya Pak, tadi Bapak sudah melakukan kegiatan coaching dengan baik dan lancar ya Pak ya. Tadi alhamdulillah sekali ya. Ya, alhamdulillah Pak. Kegiatan coachingnya memang berjalan lancar Pak. Tadi kan sebelum melaksanakan kegiatan coaching ya, kita sebelumnya telah melakukan perbincangan mengenai indikator ketercapaian proses coaching ya. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan tadi ya terkait indikator tersebut? Ya, dari kegiatan tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta mempertanggungjawabkan terhadap apa yang akan dilaksanakan. Ya, dari hasil pengamatan saya ya, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak itu sudah melakukan kegiatan coaching yang sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga di sini coaching mendapatkan ide terhadap permasalahan yang dia hadapi. Nah, selain itu juga Bapak sudah menerapkan prinsip coaching ya, mendengarkan dengan aktif. Nah, namun di sini sebelum kita mengakhiri perbincangan ini ada satu pertanyaan yang saya ingin ajukan. Nah, dari yang Bapak lakukan tadi, nah kira-kira apalagi nih yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu mengembangkan kompetensi ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga kunci bisa mendapatkan ide terhadap permasalahan yang dihadapi. Wah, luar biasa ya Bapak atas pemaparannya. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Ciamis akan mempraktikkan proses coaching untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Pada kesempatan kali ini, saya Freddy berperan sebagai observer dan Saya Mary Nuryanti sebagai coach. Dan saya Muhsin sebagai coaching. selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Freddy. Apa kabarnya Bu Mary? Alhamdulillah, Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu, sebelum melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kita akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Atau bagaimana ibu menggali pertanyaan berbobot pada coachee? Bagaimana coachee merespon terhadap pertanyaan yang ibu berikan sebagai coach? Jangan lupa ibu juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi.
pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini? Bapak, terima kasih sebelumnya mengenai kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa, Pak. Oh, bagus sekali Bu, komplit sekali ya saya rasa. Terus pertanyaan kedua, kompetensi apa yang secara spesifik ingin Ibu ingin dilakukan observasi? Ya, saya lebih menyoroti ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Terus indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Jadi indikatornya saya menginginkan dan saya berharap semoga dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ajukan, coaching itu bisa dengan mudah menemukan solusi atau ide terhadap setiap permasalahannya, Pak. Bagus itu ya. Begitu, demikian dulu kegiatan observasi yang akan kita laksanakan. Selamat melakukan kegiatan coachingnya, semoga sukses ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Bu Mary. Waalaikumsalam kamu. Sedang istirahat nggak? Ya nih, saya lagi baru saja selesai ngajar dari kelas. Oh, ini Bu, saya jika Ibu punya waktu senggang ya, boleh saya mengganggu sebentar. Saya ingin berbincang-bincang bersama Ibu mengenai permasalahan yang saya alami saat ini. Oh boleh Pak, saya lagi free kok. Oke, kenapa Bapak, ada apa yang bisa saya bantu? Gini Bu, saya ingin mendapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas sekarang ya. Mungkin setelah berbicara sama Ibu ada solusi yang saya dapatkan pada suatu kali ini. Ya, masalah apa Pak? Ini Bu ya, saya merasa ini di kelas saya ya terjadi permasalahan yang membuat saya juga bingung ya. Nah di sini saya ingin bertanya ke Ibu gitu ya. Mungkin nanti setelah permasalahan yang saya hadapi ini ada solusinya gitu. Ya, terus gimana Pak? Menurut pengamatan saya di kelas Ibu ya, ada salah satu siswa itu namanya Patan ya. Nah ini dia itu anaknya kurang bersosialisasi ya dengan siswa lainnya. Kemudian jika ada tugas kelompok, dia itu memilih untuk mengerjakan sendiri ya. Walaupun memang si hasil yang dia kerjakan bagus ya Bu, tapi menurut saya ada yang kurang gitu ya. Gitu. Oh ada yang kurang. Kenapa bisa ada yang kurang Pak? Iya bukan gini ya. Yang menjadi permasalahannya ya, Patan ini karena dia bisa melakukan sendiri ya tanpa bantuan temennya ya, jadi dia itu istilahnya tidak mau bekerja sama atau berkolaborasi dengan teman lainnya di kelas pun. Teman-temannya tidak ada yang mau bermain dengannya karena dia itu selalu memisahkan diri dari teman-temannya gitu. Oh seperti itu ya Pak. Wah kalau begitu memang harus ada tindak lanjut ya Pak ya, karena memang hal tersebut bisa berdampak buruk bagi Patan sendiri ya Pak ya. Nah terkait dengan hal tersebut, kira-kira nih ya skalanya dari pembelajaran yang sudah Bapak terapkan di kelas, tentang pembelajaran di kelas itu dari mana skalanya, rentan skalanya dari 1 sampai 10 itu Bapak ada di level berapa tuh? Mungkin untuk saat ini saya masih ada di level 6 ya. Kenapa? Karena mungkin
dari saya sendiri juga mungkin kurang apa ya, istilahnya mencampur adukan anak ya dengan gaya belajarnya. Jadi saya belum bisa, mungkin di sini ada proses yang kurang ya. Jadi gaya belajar anak belum tepat dilaksanakan oleh saya gitu. Oh begitu. Nah rencananya Bapak ingin skalanya naik jadi berapa nih, kan tadinya skalanya ada di rentan 6 ya. Sekarang Bapak rencananya pengen naik jadi level berapa tuh? Ya kalau saya pinginnya level 9 ya. Namun mungkin menghadapi berbagai keanekaragaman anak ini, mungkin untuk tingkat nilai 8 juga sudah cukup bagi saya. Oh seperti itu. Nah kalau begitu ya Pak, untuk mencapai skala 9 atau 8 tersebut, rencana apa nih kira-kira yang akan Bapak laksanakan? Ya, tadi kan kasus saya ya ada salah seorang anak, jadi dia itu merasa semua semua bisa ya tanpa bantuan orang lain. Nah di sini saya akan mengkolaborasikan anak yang ada di kelas sehingga istilahnya merata baik yang yang pemikirannya sedang, tinggi maupun rendah. Jadi akan dicampur adukan sehingga di kelas itu mereka bisa saling berkolaborasi. Oh iya seperti itu. Jadi Bapak akan mengefektifkan kolaborasi pada kegiatan pembelajaran Bapak ya Pak ya. Terus selain itu Bapak akan melakukan apa lagi? Nah di sini kasus yang saya hadapi sekarang ini kan tadi Patan ini ya, karena dia itu selalu menyendiri, kemudian mengerjakan tugas sendiri ya, dia itu menganggap semua bisa tanpa bantuan orang lain. Nah di sini saya akan memasangkan Patan ini ya sebagai tutor sebaya ya, tutor sebaya agar dia dapat membantu temannya ya, serta bekerja sama dengan teman yang lain, baik yang sedang maupun yang kurang. Wah keren sekali ya Bapak, jadi akan mengefektifkan tutor sebaya untuk kasusnya Patan ya Pak ya. Nah kira-kira untuk pembelajaran tersebut Bapak akan melibatkan siapa saja nih Pak? Yang pertama mungkin saya berkonsultasi dengan kepala sekolah juga, kemudian guru kelas yang lainnya ya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi. Mungkin dari kelas-kelas lain ada yang sama kasusnya dengan seperti saya gitu ya Bu. Oh iya. Kira-kira kapan nih mau mulainya rencana aksinya tersebut? Saya harus segera ya Bu, karena bila tidak disegerakan mungkin anak ini akan mempunyai sifat yang jelek ya, seperti tadi ya. Jadi tidak mau bekerja sama. Kalau kita dibiarkan terus menerus, dia akan sifatnya seperti itu, bahkan semakin meningkat ya egoisnya gitu. Pak, semakin cepat memang semakin baik ya Pak. Kalau kita di lapangan menemui kasus seperti itu memang harus segera diselesaikan ya Pak ya. Nah sedikit baik ya Pak ya. Semoga rencana Bapak dapat berjalan dengan lancar Pak, sehingga tidak terdapat siswa yang tidak bisa diajak kerjasama lagi ya. Dan semua murid di kelas Bapak dapat berkolaborasi bersama ya Pak. Iya Ibu, terima kasih atas waktu diskusinya. Alhamdulillah saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya alami ini. Mudah-mudahan dengan solusi yang saya dapatkan ini bisa dilanjutkan terus menerus sehingga permasalahan yang saya hadapi di kemudian hari dapat diselesaikan dengan baik. Ya amin, bagus sekali Bapak. Saya senang sekali sudah berbincang dengan Bapak. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan bersama saya? Alhamdulillah mungkin Bu cukup untuk permasalahan kali ini ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Mungkin saya pamit ya Bu, karena mungkin saya juga ada jadwal pengajar juga ya. Terima kasih Ibu sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Mary, barusan sudah melakukan kegiatan coaching yang baik dan luar biasa. Ya alhamdulillah Bapak ya, kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Tadi kan sebelum melaksanakan
kita sebelumnya telah melakukan perbincangan mengenai indikator ketercapaian proses coaching. Nah, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu terkait indikator tersebut? Jadi dari kegiatan coaching tadi, saya sudah melakukan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta Pak, yaitu berupa menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta mempertanggungjawabkan terhadap apa yang akan dilakukan oleh coach Pak. Ya. Nah, dari hasil pengamatan saya juga mengambil kesimpulan bahwa Ibu Mary sudah melaksanakan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta. Bu Mary dapat mengajukan pertanyaan berbobot sehingga kunci mendapatkan ide terhadap permasalahan yang dihadapi. Selain itu, Ibu juga sudah dapat menerapkan prinsip coaching dengan menggunakan aktif. Namun, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, saya akan mengajukan satu pertanyaan lagi. Boleh? Boleh Pak? Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yakni mengajukan pertanyaan berbobot Pak, sehingga saya bisa memancing coach untuk dapat menuangkan ide-ide atas atau solusi atas permasalahan yang coach hadapi Pak. Iya, luar biasa sekali Ibu penerapannya. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih juga.